Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, peserta kuliah oceanografi, saat ini saya yang pertama akan memperkenalkan diri. Saya nama Alif Nur Ana, lulusan dari Geografi Universitas Gadjah Mada pada strata 2. Kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah oceanografi yang merupakan bagian dari lapisan hidrologi. Jadi keahlian saya akan sampaikan ya. Keahlian saya pada bidang hidrologi. Nah, oceanografi ini adalah merupakan sebagian kecil atau sebagian lapisan dari hidrologi. Pada oceanografi ini banyak menyampaikan, jadi fokus dari penjelasan kuliah ini adalah pada sumber daya lautan. Mata kuliah oceanografi ini adalah bagian dari sumber daya hidrologi. Ya, di antaranya yang lain bisa kita menyampaikan atau berbicara mengenai sumber daya air yang lain, yaitu atmosfer, kemudian air tanah dan air permukaan. Dalam air permukaan ini juga ada dua ya, dibagi lagi menjadi dua, permukaan yang dinamis, kemudian permukaan yang statis. Yang dinamis itu berupa sungai, aliran sungai, kemudian yang dinamis adalah bisa danau, kemudian kolam, dan lain sebagainya. Jadi yang tidak mengalir, tapi relatif ada di tempat ledokan. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan mengenai oceanografi ini? Ini adalah merupakan sumber daya yang terbanyak di antara sumber daya air yang lainnya. Nah, di sini kita nanti akan membahas mengenai konsep dan ruang lingkup ilmu oceanografi, kemudian topografi dasar laut. Jadi kenapa kita sampaikan mengenai topografi dasar laut? Karena sebetulnya dasar laut itu seperti di permukaan bumi, jadi mempunyai topografi yang undulating juga, ada gunung, ada lembah, ada wilayah yang datar. Nah, itu kita akan sampaikan karena variasi topografi dasar laut itu lebih variatif dibandingkan dengan topografi yang ada di daratan. Kemudian yang berikutnya, setelah kita berbicara mengenai topografi dasar laut, kita akan menyampaikan hidrodinamika air laut. Jadi yang namanya air laut itu tidak berhenti atau tidak diam, tetapi dia juga bergerak. Air itu juga bergerak karena kontak dengan atmosfer yang sangat dinamis kondisinya, kemudian juga kontak dengan dasar laut itu sendiri yang sangat variatif. Tadi sudah saya sampaikan, ada datar, ada lereng, ada gunung gitu ya, dan variasinya lebih banyak dari daratan, sehingga dari atmosfer maupun dari topografi dasar laut itu sendiri itu akan membuat air laut itu sangat dinamis. Selain itu, karena ini langsung berkontak dengan sinar matahari, maka peran dari sinar matahari itu juga akan membuat hidrodinamika air laut menjadi lebih dinamis atau gerakannya lebih variatif lagi. Jadi selain dari atmosfer, sinar matahari, juga dasar laut itu sendiri. Nah, yang tidak ketinggalan atau yang paling tidak bisa kita tinggalkan adalah potensi dan distribusi sumber daya lautan. Nah, ini di antara sumber-sumber daya alam yang ada di bumi, maka sumber daya lautan itu yang terbanyak variasinya maupun variasinya maupun potensinya atau jumlahnya.
Kenapa seperti itu? Satu, tadi mungkin dibandingkan dengan luasannya. Kemudian kalau lebih luas wilayahnya, berarti tentunya potensinya akan lebih besar. Kemudian tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh manusia, ya. Banyak yang tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya adalah sumber daya minyak bumi, kemudian gas, atau sumber daya mineral-mineral lain yang ada di dalam lapisan lautan itu sendiri. Nah, itulah yang potensi dan potensinya, ya. Kemudian distribusinya sangat variatif karena yang namanya oceanografi itu ada laut dan ada lautan. Kalau lautan itu hanya ada 5, kalau laut itu ada banyak. Karena laut itu adalah sebuah tubuh air yang berada di antara pulau-pulau, sedangkan kalau lautan itu adalah tubuh air di antara benua, sehingga yang di antara benua itu hanya ada 5, kemudian kalau yang laut itu banyak, begitu. Sehingga kita bisa memprediksi bahwa sumber daya oceanografi atau potensi sumber daya lautan itu sangat banyak. Satu adalah karena luasannya, yang kedua adalah variasinya. Variasinya bisa biotik, kemudian bisa non-biotik atau yang tidak hidup, gitu ya. Kemudian untuk menurap atau memanfaatkan sumber daya lautan ini, kita tidak bisa lepas dari teknologi, ya. Nah, teknologi yang sekarang ini banyak digunakan di dalam ilmu pengetahuan, terutama pada bidang geografi, adalah teknologi sistem informasi geografi dan penginderaan jauh. Nah, ini satu adalah kita bisa menurap data yang sangat luas pada wilayah yang sangat luas, kemudian variasi datanya juga sangat banyak dan tidak perlu kita langsung terjun ke lapangan atau survei. Nah, itu yang menarik, ya, pada mata kuliah oceanografi. Dan kita semuanya tahu bahwa sumber daya lautan itu sangat banyak, dan ada yang paling dari yang terbanyak itu sebetulnya ada jumlahnya yang sedikit tetapi mempunyai value yang sangat tinggi. Di antaranya adalah tambang yang ada di dalam dasar laut, ya. Dari minyak bumi sampai emas dan perak itu yang terbanyak adalah di dalam lautan sebetulnya. Nah, saudara sekalian, semoga Anda tertarik dengan mata kuliah ini. Monggo bergabung, mari bergabung dengan saya pada mata kuliah oceanografi. Selamat bergabung, dan kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.